Karena kalau misalnya secara manual ini bisa untuk menanam satu dibutuhkan 8 orang guru. Dan juga ini sangat dipergunakan untuk petani yang sudah tua, jadi tidak perlu membentuk bibit lagi untuk menanam tanamannya. Tinggal duduk saja, tanaman sayurannya langsung tertanam. Kamera dua kamera. Ada deh. Langsung ya. Sip. Banyak penggemar ya. Oh betul. Saja kayak itu gampang sekali, tinggal dimasukin sayurannya ke dalam cup, cupnya langsung jatuh ke bawah, langsung ditanam. Oke, Jamar Mania. Sini kita sedang melihat. Sekarang kita lanjut ke lahan. Dadah ya. Live. Yang pertama akan dimulai dengan lahan singkong. Biasanya petani-petani di sini punya masalah soal singkong yang sudah membusuk. We also have this problem in our farm. Ini juga terjadi di Thailand, masalah singkong yang kurang baik atau membusuk saat panen. It's because the flood in the field and water cannot seep under the ground. Jadi ini biasanya terjadi karena lahannya itu terlalu banyak air atau banjir, dan airnya itu tidak bisa meresap ke dalam tanah karena soilnya itu atau tanahnya itu terlalu kompak, terlalu keras, jadi airnya tidak bisa masuk ke dalam. Because the ground have compact soil and depth of 35 to 45 centimeter. Ready? Yeah. Already. Yeah. This is the sample of the normal cassava and rotten cassava. Ini kita bisa lihat bedanya, itu ada singkong yang kurang baik dan hasil panen singkong yang sangat baik. And a sample for compact soil. Nah itu juga bisa dilihat, itu contohnya kenapa singkongnya kurang baik, itu karena tanahnya seperti itu, terlalu padat, jadi airnya tidak bisa masuk. Sementara itu hasil singkong yang baik dari tanahnya yang juga baik dan menyerap air dengan baik. So first we use the lipper to make compact soil. Jadi pertama kita menggunakan We have to use the subsoiler to make compact soil. Jadi kita menggunakan subsoiler untuk memecah tanahnya. So it will reduce flooding. Sebelum penanaman kita tanahnya dipecah dulu dengan subsoiler. The water in the field can also be used by cassava in dry season. Jadi airnya masuk dan terserap ke dalam tanah sehingga bisa digunakan oleh tanaman singkong ini pada saat musim kering untuk meningkatkan hasil panen. Next, before we planting cassava, we must use this plow. Before planting. Sebelum penanaman menggunakan disc plow. This will help the cassava root to go further and have bigger head. Jadi dengan disc plow itu akar singkongnya ini bisa tumbuh lebih dalam lagi dan bisa menghasilkan hasil singkong yang lebih besar. Next is the cassava planter that can replace labor for postage. Nah selanjutnya ini ada cassava planter yang bisa menggantikan 4 buruh tani untuk membangun guludan, memotong singkong, menanam singkongnya juga untuk memupuk. Jadi cassava planter ini sangat banyak sekali fungsinya. The next is the cassava decollector. Selanjutnya ini cassava decollector. A digger that can pull cassava head out of the ground for you to harvest.
Jadi kalau misalnya ada singkong yang tidak bisa ditarik, yang susah ditarik, ini pakai cassava decollector ini bisa menarik singkong yang terlalu dalam itu dan bisa dibawa ke permukaan tanah supaya bisa dipanen dengan lebih mudah. And reduce the cassava head that reside on the field after harvest. Jadi ternyata saat menanam singkong itu masih banyak petani yang tidak tahu kalau masih banyak singkong yang ada di dalam tanah. Dengan adanya cassava decollector ini, singkong-singkong yang tidak kelihatan tadi yang masih ada di dalam tanah bisa terambil semua, jadi meningkatkan produktivitas panen juga. Next is the sugarcane. The field cultivation for sugarcane is similar to the cassava. Nah, selanjutnya adalah tebu. Untuk pengolahan tanahnya, tebu itu kurang lebih hampir sama dengan singkong. But here we use the 5-leg subsoiler. Jadi kalau untuk tebu menggunakan subsoiler dulu. And this is the new sugarcane planter. Nah, yang terbaru ini ada sugarcane planter. Can be adjust from one row, single row and double row. Jadi bisa untuk sugarcane planter ini untuk tebunya bisa diatur mau yang satu baris saja atau mau yang 2 baris, bisa diatur dengan sugarcane planter. This sugarcane can get from the sugarcane harvester directly. For the sugarcane planter, billet planter we call. Jadi bisa for the billet planter, you can use the sugarcane that we harvest from the sugarcane jadi harvester. untuk benihnya atau untuk tebu yang akan ditanam itu bisa diambil dari tebu yang sudah dipanen sebelumnya. The next one is the normal sugarcane planter that can only plant in double row. Nah, untuk yang di sebelahnya itu sugarcane planter yang hanya bisa, ini kalau yang tadi bisa untuk 1 baris atau 2 baris, yang ini cuma bisa 2 baris saja untuk menanam tebunya. The next one is the boom sprayer. Selanjutnya ada traktor dengan boom sprayer. We use it after planting to prevent the pests in the field. Jadi untuk mencegah supaya tidak ada hama di lahan, itu kita pakai boom sprayer ini. Now we move to maintenance process. Jadi sekarang kita ke bagian maintenance. Untuk bagian maintenance sugarcane. Jadi kalau tadi bagian pengolahan tanah dan penanamannya, yang sekarang ini maintenance-nya. For sugarcane that have height less than 40 cm, we will use the SRT6. Jadi untuk tebu yang tingginya tidak lebih dari 40 cm, kita menggunakan mesin SRT6 untuk pengolahan tanahnya. But if the sugarcane is larger than that, we use the B series tractor. Jadi kalau misalnya tebunya sudah lebih tinggi dari 40 cm, kita menggunakan traktor B ini ya. Untuk pengolahan maintenance-nya. First one is the subsoiler, also the subsoiler and the fertilizer installer. Yang pertama itu fertilizer installer. Yang baru masuk itu namanya fertilizer installer untuk pupuknya. Kemudian yang di tengah itu rotary. Jadi untuk rumput-rumputnya, weednya itu dihilangkan dengan rotary yang pakai traktor B itu. Biasanya rotary kita pakai traktor L, ini rotarinya ada untuk traktor B. Yang terakhir traktor B dengan boom sprayer. 130 cm. Jadi ini bisa digunakan untuk lahan tebu yang PKP-nya 130 cm. Jarak antara tebu, barisnya itu 130 cm agar truk B-nya itu bisa masuk.
Now, Kubota is promoting zero burn solution for sugarcane. Jadi Kubota juga sekarang sedang mengaplikasikan yang namanya zero burn solution, artinya supaya tebu yang sudah lahannya sudah selesai tidak perlu dibakar. Normally, farmer that hire labor to harvest sugarcane have problem about labor. Biasanya petani itu khawatir kalau buruh tani itu tidak mau bekerja di lahan yang terlalu banyak daunnya atau rumput-rumputnya karena bisa membuat mereka bekerja lebih lambat. Because the labor do not want to work in the field that has a lot of leaf, because the leaf usually cut them and they can work slowly and they will